Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tania Aulia Divani dengan NIM 2342108845 dari tingkat 2B. Kali ini Tania akan menjelaskan dan juga mempraktekkan metode kontrasepsi untuk pemenuhan ujian praktikum KB dan juga Kespro, yaitu metode kontrasepsi pil, kondom, dan juga suntik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Bu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Tania yang bertugas pada hari ini di sini Bu. Kalau saya boleh tahu, kedatangan Ibu sini untuk apa Bu? Saya ingin memasang KB. Pasang KB ya Bu. Apakah Ibu udah tahu mau pasang KB jenis apa? Jenisnya pil saja. Mau jenis pil ya Ibu? Apakah Ibu tahu cara penggunaan pil? Saya belum memahami. Oke Bu, karena Ibu belum paham, saya bantu jelaskan ya Ibu. Sebelumnya kita akan kajian data dulu Bu. Apakah Ibu cocok menggunakan kontrasepsi pil atau tidak? Sini ya Ibu. Nah, baik Bu. Saya ingin menggunakan kartu status dulu ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Nisa ya Ibu. Umur Ibu berapa Bu? 25. 25 tahun ya Ibu. Alamat Ibu Bu? Bukit Tinggi Bu. Ibu tinggi ya Ibu. Apakah Ibu ada asuransi Bu? Misalnya BPJS? Ada. Ada ya Bu. Oke. Namanya tadi Ibu Hanifah. Baik Bu. Nama suami Ibu siapa Bu? Bayu. Bayu ya Ibu. Ibu 25 tahun. Pendidikan Ibu apa Bu? SMA ya Ibu. Oke. Kalau pekerjaan Ibu dan suami? Saya rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau suami Bu? Kalau suami saya pekerjaannya pekerjaan kantor. Oke Bu. Alamat Ibu tadi di Bukit Tinggi. Pengguna BPJS ya Bu. Oke. Ibu sudah punya anak? Sudah Bu. Berapa orang? Baru kita. Perempuan atau anak Ibu? Oke. Umurnya berapa? Baru 2 tahun. Bu. Oke, Ibu belum pernah menggunakan KB sebelumnya? Iya. Oke, belum pernah ya Ibu. Ibu, boleh saya tahu apakah Ibu sudah haid hari ini? Iya, lagi Bu. Hari keberapa Bu? Hari ketiga. Hari ke Ibu, hari ketiga. Berarti Ibu tidak sedang hamil ya Ibu? Baik. Saya izin untuk mengkaji penyakit Ibu, apa boleh Bu? Apakah Ibu sebelumnya pernah ada perdarahan di luar darah haid? Tidak pernah. Kalau keputihan yang berbau, gatal Bu? Tidak pernah Bu. Baik Bu. Kalau hipertensi? Enggak. Ibu merokok? Apakah Ibu pernah mengonsumsi obat epilepsi? Enggak. Obat TB Bu? Tuberkulosis? Enggak. Apakah Ibu ada riwayat sakit jantung? Apakah Ibu sering migrain atau sakit kepala berat? Tidak pernah juga ya Ibu. Berarti Ibu sepertinya cocok untuk menggunakan pil KB Ibu. Apakah maaf sekali lagi, apakah Ibu ada riwayat tumor atau kanker payudara? Enggak Bu. Baik Ibu. Selanjutnya, baik Ibu, saya sudah melakukan anamnesa pada Ibu dan Ibu sepertinya cocok menggunakan pil KB ya Ibu. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu pil KB dulu ya Ibu. Baik, saya akan menjelaskan melalui ABPK, namanya Ibu, alat membantu pengambilan keputusan. Baik Ibu, saya juga ada contoh pil KB-nya. Nih Ibu, jadi pil KB ini semua ada 28 butir Ibu. Di mana karena Ibu tidak sedang menyusui, tentunya karena anak Ibu udah usianya 2 tahun ya Ibu ya. Jadi ibu tuh menggunakan yang cocoknya itu adalah pil kombinasi bu, yang ada isinya itu progestin juga progesteron. Jadi pil kombinasi ini cocok untuk
untuk ibu. Jadi dalam tablet pil KB ini ada isinya 28 butir ya ibu. Di sini ada 7 pil yang isinya itu kosong atau placebo namanya ibu, dan selebihnya itu ada hormon progestin dan estrogen ibu untuk mencegah kehamilan tentunya ya ibu ya. Selanjutnya karena ibu tadi sedang haid dan kebetulan sekarang hari Rabu ya ibu, jadi ibu tuh mengonsumsi tabletnya di yang ketiga ini ibu. Sekarang hari Rabu, lanjut ke bawah sesuai arah kanan ibu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya bu. Setelah Jumat kan udah habis nih bu, jadi ibu lanjut ke atas yang belum ibu makan tadi. Ini nih untuk 28 hari ya ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi lupa bu, apakah haid ibu teratur? 28 hari ya ibu siklusnya. Dan ini cocok bu untuk ibu. Jika ibu lupa, misalnya ini nih tablet pil KB ini tidak boleh untuk orang yang lupa ibu. Jadi kalau misalnya ibu sering lupa, itu ibu bisa menggunakan alarm atau meletakkannya di tempat yang sering ibu ingat, misalnya di atas tempat tidur bu. Dan juga menggunakan alarm biar ibu selalu ingat. Jadi misalnya nih ibu menetapkan jam minum pil ini jam 7 malam dan ibu lupa, misalnya ibu ingat jam 9 malam, itu langsung boleh ibu minum di tempat yang lupa itu bu. Misalnya ibu lupa hari Kamis, berarti ibu langsung minum hari Kamis itu langsung jam 9-nya. Atau jika ibu lupa minum tablet yang untuk hari Kamis dan ibu ingatnya hari Jumat, berarti itu udah 1 hari ya ibu ya. Ibu langsung minum 2 pil di hari Jumat, berarti 2 yang ibu minum adalah pil Kamis sama pil Jumat. Selanjutnya jika ibu lupa 2 kali di hari Sabtu, misalnya ibu ingat dan ibu lupa Kamis Jumat gitu, jadi di hari Sabtu ini ibu harus meminum 2 tablet. Hari Minggunya ibu juga minum 2 tablet untuk mengejar keterlambatan tadi ya ibu ya. Tapi ibu juga harus tambahan menggunakan kondom karena takutnya itu untuk perlindungan tambahannya ibu. Takutnya ibu hamil kalau bersenggama ya ibu ya. Oke. Terus jika ibu lupa 3 pil atau lebih, ibu bisa meninggalkan pil ini dan menggunakan paket yang baru. Jadi baru mulai dari awal lagi. Seperti itu ya bu. Kekurangannya dari pil ini bu, dia tuh tidak bisa untuk mencegah infeksi menular seksual ataupun HIV ibu. Jadi kalau ibu takut terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual, ibu boleh pakai kondom ya ibu. Ibu boleh pakai kondom untuk perlindungan tambahan ya ibu. Oke. Saya jelaskan lagi ya ibu. Jadi minumnya itu 1 hari sekali ya ibu, di jam yang harus sama setiap harinya. Baik kita untuk hindari kehamilan ya ibu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ibu tiba-tiba saat penggunaan pil ini, ibu tiba-tiba pengen punya anak lagi, ini boleh dihentikan bu, dan kesuburan ibu akan kembali secepatnya setelah berhenti untuk meminum pil ini. Lalu tadi saya sudah bilang juga ya bu, yang tidak bisa menggunakan pil, jadi ibu boleh yang menggunakan pil karena ibu tidak merokok, tidak hipertensi dan tidak ada kanker dan lain-lainnya ya bu. Jadi selanjutnya efek samping dari penggunaan pil ini beragam ya ibu, tapi itu tuh bukan tanda-tanda penyakit ibu. Misalnya ibu muntah saat minum pil itu, atau ibu terasa payudara nyeri, atau berat badan ibu naik turun, dan juga ada flek di antara masa haid, sakit kepala ringan. Itu tuh hal yang wajar ibu, karena biasanya jika ibu cocok menggunakan pil ini, efek samping ini tuh lama-lama akan hilang. Dalam 2 bulan berikutnya ibu udah nggak ada lagi efek sampingnya itu bu. Tapi jika nanti dalam penggunaan 2-3 bulan ibu masih terasa nyeri ataupun keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, ibu bisa kembali ke sini untuk memilih metode kontrasepsi lainnya ya ibu. Baik. Jadi saya juga sudah jelaskan tadi cara memakai pil ya ibu. Apakah ibu sudah paham? Paham ya ibu? Selanjutnya, jadi ibu bisa mulai dari hari ini karena ibu tadi hari ke-3, jadi ibu langsung minum di tablet ini ya bu. Oke. Jadi kalau ibu terasa nyeri pada perut, pandangan ibu terganggu, nyeri payudara yang nggak bisa ditahan, sakit kepalanya sangat sakit gitu ya bu, atau berat badan ibu naik atau turun secara drastis, ibu bisa kembali ke sini
mungkin ibu tidak cocok menggunakan pil ini ya bu, jadi ibu bisa menggunakan kontrasepsi metode lain. Jadi ibu udah yakin untuk menggunakan kontrasepsi pil? Yakin ya ibu. Ini kontrasepsinya bu. Baik ibu. Baik, jika ibu ada masalah silahkan datang ke sini lagi ya ibu. Obat ini sangat mudah untuk ditemukan bu, bisa ibu cari di apotek maupun datang ke sini lagi bu. Baik. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik ibu, terima kasih. Baik bu, terima kasih ya ibu. Baik bapak, ibu, selamat siang. Selamat datang di praktek Bila Mandiri Tania. Ada yang bisa saya bantu ibu, bapak? Ada bu. Iya bu, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin kontrasepsi bu. Tapi saya nggak mau suntik atau minum pil karena saya takut nanti dimasuk-masuk di tubuh. Oh gitu ya bu, jadi ibu kekhawatiran ya ibu. Jadi sebelumnya ibu ada infeksi menular seksual? Enggak juga ya bu ya. Saya ada rekomendasi bu, penggunaan kondom saja ibu. Jadi kalau penggunaan kondom itu nggak ada dimasuk-masukin ke, nggak juga berpengaruh bagi hormon ibu. Misalnya kalau minum pil kan ibu nanti ada penurunan berat badan, kenaikan berat badan, begitu juga dengan HDR atau implan, nantinya siklus haid ibu terganggu seperti itu ya ibu. Kalau menggunakan kondom ibu tidak ada efek samping seperti itu. Nanti kalau menggunakan kondom berarti itu bapak ya ibu yang menggunakan. Ada juga kondom wanita, tapi kita akan menggunakan kondom yang untuk prianya ya ini ya ibu ya. Bapak, apakah bapak bersedia untuk menggunakan kondom? Sedia bu. Apakah bapak sudah tahu informasi tentang kondom? Belum bu. Nah baik bapak. Saya akan mengkaji data bapak dan ibu terlebih dahulu ya, sebagai peserta KB tentunya. Nama ibu siapa bu? Hanifa bu. Hanifa ya ibu. Nama bapak? Bayu bu. Bayu ya bapak. Umur ibu berapa? 25. 25. Nomor bapak? 28 bu. 28. Alamat bapak dan ibu? Bu. Di Bukit Tinggi ya ibu. Apakah ibu pengguna asuransi ataupun BPJS? Ya ibu. Oke ibu. Selanjutnya saya akan bertanya pekerjaan bapak apa pak? Kalau ibu? Baik. Pendidikan terakhir bapak? Sarjana. Kalau ibu? Baik. Jadi ibu semua tuh udah pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya? Belum. Baik, belum pernah ya. Baik, baru pertama kali berarti. Ibu tadi maunya kondom, apakah ibu bersedia, bapak bersedia menggunakan kondom? Bersedia ya. Oke. Ibu udah haid hari ini? Belum. Oke, berarti tidak sedang haid ya ibu? Oke. Anak ibu sudah berapa, bapak? Anaknya sudah 1. Sedang menyusui ibu? Oke, tidak juga ya ibu. Oke. Nah, kalau untuk kontrasepsi kondom, saya akan menjelaskan ya bapak ibu. Jadi kontrasepsi kondom ini juga mencegah terkait HIV juga AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, karena yang seperti yang kita tahu nanti sperma itu tidak langsung masuk ke vagina ibu. Jadi misalnya bapak terinfeksi infeksi menular seksual, jadi tidak akan terpengaruh pada ibu. Itu ya bapak. Jadi nah, begini cara pakainya bapak ibu. Agar lebih mengerti bapak ibu, saya akan jelaskan langsung dengan pantom, boleh bapak ibu? Boleh bu. Baik. Siapkan dulu ya ibu. Nah, di sini saya ada pantom penisnya langsung ya bapak ibu. Jadi ini namanya kondom. Ini nanti saat ibu akan bersenggama memakai ini agar spermanya tidak masuk ke vagina ibunya ya kak. Jadi kondom ini dibuka terlebih dahulu ya bapak ibu. Di sini saya menyimpan sampahnya di bengkok. Nah, jadi penisnya bapak ini harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu ya. Jadi dimasukin dan letaknya itu pas di tengah ya bapak. Digosor ke dalam pak, sampai menutupi seluruh permukaan penis. Jika sudah seperti ini, bapak boleh melakukan senggama dengan ibu. Jika sudah selesai nantinya di bagian seperti ini ya Pak Ibu, di bagian agak di depan itu disisakan sedikit seperti ini untuk menampung spermanya nanti Bapak. Jadi nanti sperma yang Bapak keluarkan akan terkumpul di sini. Setelah menggunakan kondom, nantinya Bapak untuk melepasnya itu
dipegang dulu bagian sini, di bagian yang terisi sperma, dipegang agar tidak menyebar Bapak. Seperti ini, baru dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, langsung diikat Bapak. Agar nantinya takutnya kan nanti terkena sperma ibunya, karena kita itu gunanya untuk mencegah kehamilan ya Bapak ya. Setelah itu langsung dibuang. Setelah itu langsung Bapak untuk mencuci tangan, bersih-bersih menggunakan sabun agar nantinya tidak terkena kepada ibu. Apakah Bapak Ibu mengerti cara penggunaan kondom? Mengerti ya Bapak Ibu? Kondom ini tersedia di apotik, di minimarket, jadi Ibu dan Bapak bisa mendapatkannya di mana saja. Baik Ibu. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkunjung ke bidan praktek Tania. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan kontrasepsi, yaitu jenis kontrasepsi suntik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suntik KB. Yang pertama, suntik KB itu ada yang jenisnya 3 bulan, yaitu ada progestin saja. Yang kedua itu adalah kombinasi, yaitu 1 bulan. Jadi efek sampingnya ini beragam-ragam, berbeda pada setiap orang. Bisa jadi sakit kepala, berat badan yang naik, bisa lebih dari 2 kg, juga sakit kepala, migrain, dan juga perubahan mood, dan juga pola haid itu bisa terganggu karena ini adalah suntikan hormon. Seperti itu. Untuk penggunaan bisa digunakan untuk orang yang tidak menderita penyakit hipertensi, yang tidak menderita TB, epilepsi, dan juga sakit stroke, dan juga ibu yang hamil dan menyusui kurang dari 6 minggu. Jadi selain dari kategori-kategori yang saya sebutkan tadi, berarti ibunya boleh menggunakan kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik ini digunakan dan disuntikkan secara intramuskular pada bokong ibu. Ibu setelah melakukan data subjektif tadi, pengkajian data subjektif tadi, dan juga sudah melakukan pemeriksaan fisik bagi ibu, selanjutnya kita akan menyuntikkan suntik KB kepada ibu ya Ibu. Ibu tadi sudah memilih 3 bulan ya Ibu. Baik Ibu, izinkan saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu. Ibu. Pertama yaitu cuci tangan, 7 langkah. Setelah itu buka vial, buka cold swab, lalu bersihkan tutup vial. Setelah itu pasang handscoon untuk yang di sebelah kanan. Setelah itu buka tutup speed, pegang vial dan diaduk seperti ini agar tidak menyebabkan gelembung-gelembung. Lalu balikkan dan ambil cairan yang ada di vial hingga habis. Setelah itu letakkan ke bengkok dan tutup kembali speed. Lalu pasang handscoon untuk yang di sebelah kiri. Sudah, lalu kita kembali ke pasien. Ibu boleh diposisikan posisinya Bu, menghadap ke sebelah sana, kakinya miring ya Ibu. Nah, seperti ini. Boleh dimiringkan sedikit lagi Bu. Baik, saya akan menentukan posisi letak suntikannya ya Ibu, yaitu di spinal sciatica dan coccygeus diantaranya, tepatnya di bagian sini ya. Selanjutnya, saya akan melakukan disinfeksi pada bokong Ibu. Saya diusap 1 kali saja, lalu letakkan ke bengkok. Setelah itu, lakukan suntikan di area yang sudah diberikan tadi secara intramuskular atau 90 derajat. Lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, maka suntikan sampai habis. Setelah itu, buka dan buang ke safety box.
Baik Ibu, proses penyuntikannya sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya, suntikan ini tidak boleh Ibu pegang-pegang dulu ya Ibu, jangan ditekan-tekan. Jika terasa nyeri dan terasa tidak nyaman, itu hal yang biasa ya Ibu, karena itu adalah proses adaptasi dari obatnya ya Ibu dengan tubuh Ibu. Lalu jika ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya, dan 3 bulan lagi Ibu harus kesini lagi untuk melakukan kunjungan ulang suntiknya ya Ibu, jika Ibu masih menggunakan suntik progres 3 bulan. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya, lepaskan handphone, tekan ke dear bacon, dan cuci tangan 7 langkah kembali.